Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau di dalam istilah Mandarinnya kita mengenal Zhongyi Neike. Pertama kita masuk dalam definisi sebelum kita lebih jauh membahas. Yang pertama sebenarnya ilmu penyakit dalam PTT ini adalah subspesialis klinis ya dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang membahas terkait mulai dari etiologi, patogenesis, diagnosis, pengobatan dari penyakit yang biasanya menyerang di orang dewasa. Dan dalam ilmu penyakit dalam PTT ini membagi menjadi dua ya, yaitu penyakit yang disebabkan oleh patogen eksternal yang sudah kita pelajari di teori dasar seperti angin, lembab, panas yang dari faktor eksternal atau faktor luar dan dari kerusakan internal, dari kerusakan di dalam tubuhnya. Kemudian untuk pada penyakit patogen eksternal itu meliputi apa saja, yaitu seperti contohnya penyakit dingin, penyakit angin hangat, panas musim panas atau lembab hangat yang sudah juga dibukukan atau yang ada di buku Sang Hanun maupun Wen Bingsue. Kalau untuk kerusakan internal itu contohnya penyakit yang ada pada cangfu organnya, juga meridiannya ataupun kolateralnya yang juga ada di buku Jin Kue Yalo ya, yang merupakan kitab-kitab klasik dari TCM ya. Selanjutnya ini gambaran dinasti ya yang ada di Cina sana. Jadi perkembangannya itu untuk penyakit dalam ini sebenarnya sudah berkembang dari ribuan tahun yang lalu, mulai dari dinasti Shang sampai nanti dinasti Qing ya. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Pertama dinasti Shang ya. Di dinasti Shang itu sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Di situ ada prasasti tulang Orakle dari dinasti Shang yang mencatat ada masalah jantung, pusing, gastrointestinal, dan pada periode ini orang sudah mulai menggunakan dekokta atau ramuan obat dan arak juga untuk mengobati penyakit. Sudah tercatat dari 1600 tahun yang lalu ya untuk penyakit dalam pengobatan Tiongkok ini. Kemudian di dinasti Zhou sekitar tahun 1046 sampai 771 sebelum Masehi juga telah berkembang subspesialis TCM ya pada periode ini, termasuk di situ ada ahli nutrisi, kedokteran umum, dermatologi atau penyakit kulit, dokter hewan, juga ada ahli kedokteran umum ya pada zaman itu yang sama seperti dokter internis atau penyakit dalam saat ini yang tentunya terkait TCM ya, bukan kedokteran barat. Kemudian pada periode musim semi dan gugur pada sekitar 770 sampai 476 sebelum Masehi dan periode perang sekitar 475 sampai 221 sebelum Masehi. Periode ini tuh merupakan saksi lahirnya ya karya monumental yang yaitu Huang Tinejing sebagai dasar ilmu klasik dari pengobatan tradisional Tiongkok, dan buku ini tentunya sudah kalian pelajari ya di ilmu klasik dan di buku ini tuh mencakup dasar dari patogenesis, diagnosis, prinsip pengobatan dari TCM yang masih digunakan sampai sekarang.
Kemudian berlanjut ke dinasti Han sekitar 202 sampai 2 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Ada tabib terkenal Chang Chongqing itu membuat buku Sang Hanta Pinglu ya pada periode ini, dan buku ini itu terdiri dari 2 bagian. Yang bagian pertama itu membahas tentang penyakit eksternal dari perspektif 6 meridian. Kemudian di bagian keduanya tentang kerusakan internal dari perspektif organ Changfu. Dan Chang Chongqing ini telah mengembangkan sistem diferensiasi sindrom, yaitu penggolongan sindrom-sindrom dalam TCM berdasarkan patomekanisme atau proses terjadinya penyakit itu seperti apa, prinsip pengobatan, formula, kompabilitas, juga dosis dari ingredient atau herbal yang nanti digunakan, yang menjadi konsep berpikir untuk penyakit dalam pengobatan Tiongkok nantinya ya. Selanjutnya di dinasti Jin, yaitu 265 sampai 420 Masehi. Di situ juga terdapat buku yang terkenal Maijing tentang nadi klasik ya oleh Wang Su. Buku itu juga penting untuk diagnosis penyakit dalam. Dan juga buku Chow Bei Chi Fang oleh Ge Hong yang meresepkan pengobatan penyakit gondok dengan menggunakan rumput laut. Ge Hong ini telah mengusulkan metode ini lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, sebelum kedokteran barat dari Eropa menemukan obat ya untuk penyakit gondok. Dan dinasti Sui sekitar 580 sampai 618 Masehi, buku Chu Ping Yuan Hong Lun oleh Cao Yuan Feng tentang patomekanisme, mekanisme penyakit, termasuk informasi detail tentang kondisi internal tubuh, juga ada di dinasti Sui ini. Kemudian dinasti Tang perkembangannya sekitar 618 sampai 907. Ada 2 formula penting ya yang dikembangkan di zaman ini, yaitu Xianzhou Yaofang dan Wai Tai Miao, yang akan berkaya metode pengobatan penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Pada dinasti Song ada formula Taiping Sheng Huai Fang dan Shen Qi Zhonglu, merupakan 2 formula yang dipublikasikan pada buku penyakit dalam oleh pemerintah dinasti Song tersebut. Juga ada buku tentang San Yi Qi Ying Bingjeng Fang Lun yang menguraikan lebih lanjut tentang etiologi dan penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Selanjutnya di dinasti Jin dan Yuan sekitar 1115 sampai 1368 juga menjadi saksi munculnya tokoh-tokoh medis TCM yang penting ya, seperti Liu Wansu yang menggunakan obat pendingin untuk membersihkan panas, Chang Chongqi dengan obat yang prinsipnya menyerang dan purgatif atau sebagai pencahar untuk membuang patogen via keringat, muntah, dan pencahar. Juga ada Li Dongyuan ya dengan obat untuk menutrisi bumi bertujuan untuk mentonik limpa dan lambung. Ada juga Chu Tangxi dengan obat menutrisi yin. Dan juga berkembang sekolah TCM di situ yang perkaya teori dan praktek dari ilmu penyakit dalam sendiri. Kemudian ada dinasti Ming 1368 sampai 1644. Ada buku yang Neikei Chayou yang ditulis oleh Sueji, yang merupakan buku pertama ya dengan judul Ilmu Penyakit Dalam. Kemudian juga ada Mingji Janchu yang merupakan rangkuman Wang Lun. Sangat bagus ya isi bukunya karena merangkum tentang metode Chang
Ching untuk patogen eksternal, terus juga metode Li Dongyuan untuk cedera internal, metode Liu Wansu untuk demam, metode Chu Tangxi untuk kondisi yang lain. Kemudian juga ada buku tentang standar dan diagnosis dan pengobatan atau istilah Mandarinnya Chengqi Chuansen oleh Wang Rentang. Kemudian ada Symptom Cause Pulse and Treatment atau istilahnya Cheng Yin Maiche oleh Jing Jiming, dan kemudian ada The Complete Works of Zhang Jingshui oleh yang istilahnya Jingyue Xuansu oleh Zhang Jingbing. Semuanya itu muat kontribusi yang sangat baik ya tentang diferensiasi sindrom dan pengobatan untuk ilmu penyakit dalam. Di dinasti Qing 1636 sampai 1911 juga ilmu penyakit dalam ini berkembang sangat pesat ya pada periode ini karena ada doktrin tentang warm disease bahwa penyebab penyakit itu dari panas ya, dan juga dibangun sekolah TCM seperti Ye Tianse, Swing Senpai, Wu Jutong, Wang Mengyin, dan banyak-banyak sekali buku ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang dipublikasikan seperti Gu Qi Tun Su, Ji Zheng, Yi Pu, Guan Lu, juga ada Yi Zhong Ji Jin, Jiang Xi Yi Tong, dan Shen Xi Jua Sheng Su. Juga dipublikasikan buku yang praktikal sederhana untuk penyakit dalam PTT, contohnya Zhenxi, Weipu, Yi Sui, Xin Wu, Lei Zheng, Ji Zai, Yi Shu Shen Yi, Yi Xue Xi Jai Qi, dan Yi Li Kai Zhou. Kemudian setelah menjadi Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, juga pemerintah Tiongkok itu sangat mendukung untuk perkembangan ilmu penyakit dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini dibuktikan dengan banyaknya universitas dan akademi khusus di bidang TCM, dan mereka membuka level pendidikan mulai dari tingkat sarjana sampai pasca sarjananya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang sejarah dan perkembangan dari ilmu penyakit dalam yang sudah dituliskan ya atau direkod perkembangannya dari ribuan tahun yang lalu sampai saat ini, kita akan bahas mengenai prinsip pengobatan penyakit dalam PTT ini. Yaitu ada 5 prinsip yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah konsep rutin, ortodok atau kontra paradoksal. Di sini juga ada akar atau penyebab yang mendasari dan cabang atau istilahnya piau atau simptomnya di kondisi akut maupun kronik. Selanjutnya juga ada memperkuat dan membuang patogennya, kemudian ada memperkuat atau mereduksi organ cangfunya, dan pengobatan menurut musim, region, dan individu. Yang pertama, konsep tentang rutin atau ortodok dan kontra atau paradoksal. Dalam konsep rutin atau ortodok, pengobatan dengan penangkalan atau bekerja langsung melawan sifat patologinya. Contohnya, jika kita mengobati sindrom dingin, yaitu dengan treatment panas ya, pengobatan dengan cara panas. Kemudian kalau mengobati panas itu dengan dingin. Mengobati defisiensi itu dengan tonifikasi, dan mengobati ekses dengan reduksi. Itu merupakan konsep dasar ya, dengan memberikan pengobatan berlawanan dengan sifat dari patologinya. Contohnya, untuk mengatasi sindrom eksterior menggunakan herba yang sifatnya tajam,
hangat ketika patogen yang menyerang itu angin dingin eksterior, serta menghilangkan patogen menggunakan herba tajam dingin ketika patogen yang menyerang itu bersifat hangat panas dan menyerang paru-paru. Ini sudah kita pelajari di ilmu materia medika yang golongan herbal pembebas piau ya. Kemudian selanjutnya untuk kontra paradoks, di bawah keadaan spesial dan bekerja diikuti sifat penyakit yang mendasari dari gejala superficial palsu. Contohnya, untuk mengobati dingin itu dengan dingin. Loh, kok mengobati dingin dengan dingin? Karena di gejala yang muncul itu sebenarnya palsu ya. Jadi untuk gejala penyebabnya itu sebenarnya bukan yang kelihatan terjadi ya. Terus juga mengobati panas dengan panas, mengobati obstruksi dengan tonik, mengobati diare dengan purgatif. Contohnya seperti mengobati panas internal, panas yang dari dalam yang parah itu disertai anggota gerak dingin. Padahal kan seharusnya kalau panas dari dalam itu kita badan kita kan harusnya terasa panas, namun di kondisi semu ini anggota gerak itu menunjukkan kondisi dingin ya, yaitu dengan Pai Huang Tang atau White Tiger Decoction, yaitu formula yang berfungsi membersihkan panas dan menghilangkan cairan. Jadi ini sistem treatmentnya mengobati dingin dengan dingin. Selanjutnya masih dari kontra paradoks ya, mengobati panas eksternal dengan dingin internal menggunakan sinitang atau frigid extremities decoction, yaitu formula yang menghangatkan jauh tengah dan menghilangkan dingin. Ini contoh prinsip yang mengobati panas dengan panas. Kemudian ada contoh yang lain, mengobati nyeri abdominal atau perut yang disebabkan defisiensi dingin di limpa menggunakan Li Jing Tang atau Center Regulation Decoction, adalah formula penghangat jauh tengah yang menggunakan prinsip mengobati obstruksi dengan tonik. Kemudian ada contoh lagi mengobati diare dengan delirium menggunakan taceng sitang atau major purgative decoction yang merupakan formula untuk mendorong pergerakan usus atau pelancar BAB ya, yaitu mengobati diare dengan purgatif. Kemudian kita bahas prinsip selanjutnya, pen atau akar, piau atau cabang. Piau itu manifestasi klinis atau yang kita lihat dari tanda gejala di luar yang kita lihat ya dari pasien. Kemudian kalau pen itu sifat patogen atau patologinya atau penyebab dari sebenarnya penyakit seseorang itu dari mana. Yang pertama, mengobati piau adalah prioritas saat kondisi akut. Jadi piau itu untuk kondisi akut, sedangkan mengobati pen itu untuk prioritas saat kondisi kronik. Contohnya pasien dengan asites, piau ya, piaunya asites menyebabkan penyebabnya oleh defisiensi limpa. Limpa merupakan pen atau penyebab dari asitesnya tadi dengan manifestasi klinis bengkak ekstremitas di perut, disuria, konstipasi, kesusahan bernafas, dan treatment yang disarankan adalah purgasi dan mendorong urinasi untuk mengatasi kongesti atau bendungan cairan, yaitu ini menggunakan prinsip mengobati piau saat kondisi akut. Kemudian diikuti dengan memperkuat limpa setelah situasi akutnya tadi teratasi, yaitu menggunakan metode mengobati pen saat kondisi kronis. Dan juga ada yang contoh yang lain seperti batuk tidak produktif disebabkan defisiensi yin tanpa demam, hemoptisis dengan treatment menutrisi yin dan melembabkan yang kering, mengobati pen saat kondisi kronis ya contohnya ini. Kemudian kalau mengobati batuknya adalah mengobati piau saat kondisi akut.
Selanjutnya, meskipun dalam banyak kasus itu sebenarnya tindakan simultan atau berbarengan itu diperlukan untuk mengobati piau maupun pennya tadi. Contohnya untuk patogen angin dingin menerjang paru atau piau dengan deteksi air yang disebabkan defisiensi ginjal atau pen. Pada pasien menunjukkan batuk, dyspnea, dada terasa penuh, nyeri tulang belakang, dysuria, edema, dan treatment yang harus kita lakukan yaitu menginduksi keringat dan mendorong urinasi. Ini pengobatan yang simultan antara pen dan piaunya. Kemudian kalau pasien hanya menunjukkan takut dingin, batuk, dyspnea, dan dada terasa penuh, berarti treatment yang dianjurkan adalah membubarkan paru-paru dan menghilangkan dinginnya. Kalau pasien hanya menunjukkan edema, dysuria, konstipasi, dan nyeri tulang belakang, berarti tindakan yang tepat adalah tonik ginjal dan mendorong urinasinya. Kemudian untuk prinsip memperkuat dan buang patogen. Memperkuat itu digunakan sendiri untuk kondisi defisiensi. Sedangkan buang patogen digunakan sendiri untuk kondisi ekses. Memperkuat dilakukan dengan suplemen Qi, tonik darah, menutrisi yin, dan mendukung yang. Sedangkan membuang patogen dilakukan dengan melepas eksterior, purgasi, mengiringkan lembab, menginduksi urinasi, mendorong digesti, dan mengatasi statis. Yang pertama, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit adalah hal yang utama ya. Sedangkan yang kedua itu melindungi qi yang sehat dengan menghilangkan patogen yang dapat merusaknya. Secara klinis, memperkuat qi itu mengindikasikan defisiensi tanpa patogen ekses yang signifikan. Ketika menghilangkan patogen menggunakan pengobatan ekses patogen tanpa defisiensi qi yang signifikan, secara bersama memperkuat qi dan membatasi faktor patogennya. Walaupun patogen itu muncul ketika defisiensi qi, pada kondisi akut dan parah, memperkuat qi itu merupakan prioritas ya, karena qi itu seperti sumber dari segala aktivitas tubuh ya. Kalau qi kita kuat itu, maka patogen itu tidak bisa masuk. Dan prinsip esensial untuk memperkuat qi, tapi tidak disebabkan retensi faktor patogen dan membuang patogen faktor namun tidak merusak qi. Jadi prioritasnya adalah qi-nya ya, bukan patogennya. Kemudian untuk memperkuat dan mereduksi cangfu organ. Prinsip ini memperkuat dan mereduksi berdasarkan hubungan dari internal cangfunya organ. Dan dia itu mempunyai 3 aspek ya. 3 aspeknya itu yaitu memperkuat ibu untuk defisiensi dan mereduksi anak untuk eksesnya. Kemudian memperkuat yin untuk mengendalikan yang dan api atau mensuplemen yang untuk mentransformasikan yin dan dingin. Serta mendrainase eksterior untuk menenangkan interior, membuka interior untuk membebaskan eksterior, serta membersihkan interior untuk melembabkan eksterior. Berikut ini penjelasannya dari prinsip tersebut. Yang pertama, memperkuat ibu untuk defisiensi dan mereduksi anak untuk ekses. Prinsipnya itu berdasarkan teori Wusing ya. Kalian ingat kembali teori Wusingnya. Contohnya ginjal. Ginjal itu dari elemen air. Elemen air itu menghasilkan kayu ya dalam teori Wusing ini. Jadi liver itu adalah kayu. Contohnya kasusnya kalau ada defisiensi darah liver. Jadi kalau ada kasus defisiensi darah liver, maka treatmentnya itu bisa dengan memperkuat ginjalnya ya. Jadi memperkuat ibu yang defisiensi esennya. Kemudian kalau api liver itu dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyimpan esen dan menyebabkan emisi atau bagi pria itu seperti mimpi basah ya di malam hari, ini merupakan tipe masalah ginjal dan cara untuk mengobatinya adalah mendrainase api liver. Ini dengan sistem reduksi atau sedasi anak yang ekses.
Jadi kalian ingat kembali untuk teori Wissing-nya ya dalam menerapkan prinsip ini. Selanjutnya untuk prinsip memperkuat yin untuk mengendalikan yang dan api atau mensuplemen yang untuk mentransformasi yin dan dingin. Prinsipnya itu berdasarkan patogenesis changfu organnya. Memperkuat yin itu untuk mengendalikan yang-nya. Kan seperti yang kalian tahu antara yin yang itu seharusnya seimbang. Dan kalau untuk memperkuat yin untuk mengendalikan yang itu merupakan indikasi masalah hiperaktivitas yang disebabkan oleh defisiensi yin ginjal. Contohnya, pusing, penglihatan kabur, lidah kering, sakit tenggorokan, sakit gigi yang disebabkan hiperaktivitas yang dan defisiensi AP. Treatment yang digunakan yaitu menggunakan formula Liu Wei Ti Huang Wan yang berfungsi menutrisi yin ginjal untuk mengendalikan hiperaktivitas yang-nya. Kemudian untuk mensuplemen yang untuk mentransformasikan yin atau dan dingin merupakan indikasi dalam kasus retensi yin dingin disebabkan yang ginjal defisiensi. Contohnya, nyeri tulang belakang dengan sensasi dingin, kram perut bawah, sering BAK, disuria, edema, menggunakan Jinkui Sen Kiwang yang berfungsi menghangatkan yang ginjal untuk mentransformasikan yin ginjal internal.